penuh hormat dan tanggung jawab. Ini sebelumnya tadi saya lupa, saya mohon izin berdiri di sini. Bapak Kepala Sekolah mohon izin ya Pak, bukan berarti saya expert, itu tidak. Ada Bu Deni, ada Pak Wawan, ada Pak Safi'i, ada Bapak Ibu guru hebat di sini yang saya yakin kemampuannya sebetulnya kita itu sama. Kalau kita mau belajar itu pasti kita punya kemampuan yang sama. Ada Pak Sunarto bahasa Jawa sebentar lagi akan menyusul CGP angkatan 12 ya. Amin. Kita aminkan paling serius bersama-sama. Nah, dari budaya positif itu tadi ada istilah lagi yang muncul. Pokoknya kurikulum merdeka itu istilahnya banyak. Tadi budaya positif, tadi paradigma, terus budaya positif, terus ada lagi disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul apa betul? Kalau disiplin pasti bikin gak nyaman, nggih? Nggih, no, betul. Kita saja yang harus jam 7 itu kayaknya uyak-uyakan ya Bu, yang rumahnya jauh itu nyaman apa mboten Bu? Seperti itu, nek uyak-uyakan mboten nyaman. Oh, nyaman. Disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia mengenai apa yang dihargai, yaitu berupa nilai-nilai kebajikan. Nah, dengan adanya disiplin positif tadi, pasti hubungannya dengan perilaku manusia. Perilaku manusia itu punya motivasi. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internalnya untuk menghindari motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Contohnya, tadi anak-anak saat rambutnya tadi kena razia, saya naik dari kelas bawah, itu saya sudah dicegat di depan kelas 9D. Bu Rini, 9D boten sah cukur nggih. Nah itu. Nah, berarti kalau besok anak-anak itu cukur, dia punya motivasi internal apa eksternal? Eksternal nggih. Kenapa? Karena dia dorongan orang menghindari, maunya kan dia nggak cukur. Dia maunya nggak cukur. Dan kalau misalnya besok terpaksa cukur, itu motivasinya adalah biar dia tidak dihukum atau misalnya kita memberikan iming-iming ke mereka. Sesuk tak tukok ke ekstrim pas sedang cukur. Itu motivasi eksternal. Nah, motivasi internalnya bagaimana? Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya, gelem cukur, ngocok terusan. Bagus ya aku ya nek cukur ya. Nek cukuranku rapi ya bagus ya. Kalau saya dandan sesuai usia saya, kalau anak-anak tadi yang pakai lipstik atau apa tadi, kalau saya berdandan sesuai usia saya, ya patut ya. Kalau saya tidak pakai lipstik, ternyata ya minor ya, ora patut ya. Itu harapan saya, harapan kita, anak-anak itu punya motivasi seperti itu dalam diri mereka. Nah, dari situ ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau misalnya tadi anak-anak tadi nggak mau cukur tadi, kebutuhannya yang mana Bapak Ibu? Kalau nggak mau cukur tadi, kan biasanya senang. Nah, dari situ kesimpulan dari Kyai Hajar Dewantara adalah menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan atau murid yang merdeka, syarat utamanya mereka harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin positif dimulai dari diri yang memiliki motivasi internal.
Jika tidak memilikinya, maka dibutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkannya. Kalau di sekolah, pihak lain itu siapa? Iya, kita. Kita sebagai pendidik yang harus berusaha untuk mendisiplinkan mereka jika mereka tidak mempunyai motivasi internal. Dan bagaimana caranya memunculkan budaya positif di sekolah? Dengan adanya motivasi internal. Apakah dengan penghargaan? Wau diiming-imingi wau? Nggih napa mboten? Nggih. Oh, dikasih napa-napa ngoten? Bisa. Apakah dengan hukuman? Bisa. Napa ada cara lain? Kita lihat. Kalau hukuman, konsekuensinya adalah yang pertama, pasti menyakitkan. Yang kedua, rasa sakit jangka lama. Mungkin nek bocah niku cilikan aten seperti anak 9D ada. Radit itu cilikan aten banget. Itu diomongnya positif pasti terus dia insecure. Besoknya nggak masuk. Itu ada ya seperti itu, kelas 9D. Jadi kita mesti hati-hati sekali ngomongnya. Tapi ini tadi ada pelajaran matematika pun kersa masuk Bu Retno. Terima kasih. Terus membenci, menyakiti diri sendiri. Contohnya self harm. Bikin barcode di tangan. Itu juga bisa. Kenapa? Karena kalau kita hukum biasanya anak, kenapa sih aku jadi anak yang nakal? Kenapa sih? Itu dia bisa saja seperti itu, menyakiti diri sendiri. Itu sebagai pelampiasan. Terus merasa tidak dihargai dan membenci diri sendiri, itu juga bahaya. Kalau penghargaan, konsekuensinya adalah akan timbul ketergantungan, akan merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Nah, dari situ ada istilah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana ini? Apakah jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira jadi yang mana? Kalau saya kayaknya masih jadi teman deh. Kebanyakan saya masih jadi teman untuk anak-anak. Kalau Bu ini, yang mana Bu? Kira-kira selama ini, menurut Bu Rini? Oh, Bu Rini jadi pemantau nih. Nanti kita lihat pemantau itu yang seperti apa. Kalau Pak Sunarto, posisinya di mana selama ini? Teman. Oh, sebagai teman gitu. Oke. Pengertiannya begini Bapak Ibu. Kalau sebagai penghukum, itu kita kasih hukuman langsung. Misalnya, orang garap PR, push up. Orang garap tugas di push up. Itu hukumannya bisa fisik, bisa verbal. Kalau verbal contohnya, bocah kok keset. Ada diopo kowe. Itu sebagai penghukum dan mengancam. Ancamannya begini, kalau kamu nanti tidak patuh, awas ya. Itu penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, itu suara kita lembut, tidak membentak-bentak. Ya, seperti Pak Catur mungkin. Kelembutan. Pak Catur biasanya mungkin gini. Aku kecewa karo kowe. Kowe iki wis tak gadang-gadang, pinter, tapi kok malah ngono karo aku. Kok ora mesakne aku. Nah, itu Pak Catur, ketoprakan gitu loh. Oh, boten. Oh, lu halus banget. Itu kalau membuat rasa bersalah seperti itu. Tidak video bareng. Bagaimana kalau nanti sampai orang tuamu tahu? Bagaimana nanti kalau sampai
Bapak Ibu gurumu tahu itu pembuat rasa bersalah seperti itu. Kalau sebagai teman, itu kita tidak menyakiti mereka, mereka salah atau benar, wes gitu aja. Atau ayolah, kowe iki wis gede loh, kamu begini, itu sebagai teman. Nah saya itu seringnya berposisi sebagai teman. Saya seringnya seperti itu ke anak. Nah itu sebagai teman Pak itu, jajan. Bantu duit ya Bu. Kalau pemantau seperti yang Bu Rini katakan tadi, itu ngawasi Bu. Nah Bu Rini bicaranya ke anak, kalau mau ngasih konsekuensi ke anak itu berdasarkan data. Kowe wes ora numpuk tugas peng telu. Itu pemantau. Jadi Bu Rini punya data titik-titik gitu. Iya Bu. Tenan orang. Modelnya catatan-catatan gitu Bu. Kalau pemantau ya Bu ya. Jadi Bu Rini sekarang ini sebagai pemantau. Enggak apa-apa. Nah, terus yang idealnya itu kita di mana? Idealnya loh ya. Idealnya menurut teori loh ya, menurut teori kita berposisi sebagai manajer. Murid itu kita ajak bicara, tapi kita giring mereka untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Bukan kita yang menemukan solusi, tapi anak yang menemukan solusinya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa berposisi menjadi manajer ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga belum bisa. Angel, ini susah. Tapi insya Allah kita berusaha bersama-sama. Nah dari situ, dari 5 posisi kontrol guru yang tadi, kalau kita idealnya berposisi sebagai manajer, ada istilah baru lagi namanya restitusi, bukan prostitusi ya Pak ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi seperti itu. Seperti yang dilakukan Pak Wawan tempo hari ke Amel kalau nggak salah. Restitusi. Masalahnya apa? Saya baru dengar suwing-suwing hari Sabtu kemarin dari kelas apa itu. Saya malah Pak Wawan ditanya nggak mau jujur, Amel kena apa orang apa ini? Ternyata ada sesuatu. Pak Safi'i katanya juga tahu nggak ngomong ke saya. Yang mergoi Pak Safi'i jadi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran, bukan paksaan, nggih. Restitusi membantu murid lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan restitusi. Bagaimana tahapannya? Ketok mboten Bapak Ibu? Mboten. Pak Brandi ketok mboten Pak Brandi ketok di situ ketok. Menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Yang tadi loh, apa tadi? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, itu pasti ada salah satu dari itu yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu kalau restitusi. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya.
Bagian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua ini harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik dan buruk pasti memiliki apa tadi? Apa Bapak Ibu? Tujuan. Seperti kita di sini tuh loh. Kita tujuannya ke sini loh, Belajar. Niki wow le 1 jam yang akan kita lalui belajar. Belajar di Kupas saja. komunitas belajar kupas saja. Gitu, bukan untuk makan nasi itu tadi toh Pak? Betul, tujuannya belajar, bukan untuk makan nasi. Oh, nah itu tujuan kedua itu sambil menyelam makan nasi saus jati. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Sedangkan yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Itu tadi 3 tahapan segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Otomatis kalau besok anak-anak itu tidak cukur, ada yang tidak cukur, berarti dia harus siap bertanggung jawab dengan pilihan tidak cukurnya itu. Nah, untuk praktek segitiga restitusi silahkan kunjungi YouTube saya. Saya sudah mempraktekannya dan kebetulan anak ini kalau yang satu masalahnya beneran, yang satu beneran tapi bukan dengan saya. Jam Sinong kalau nggak salah, Sinong itu tidur pas jamnya Budar Muji apa nggak Ibu? Nah itu saya yang restitusi saya, bukan Budar Muji. Itu sudah saya lakukan. Itu tadi pemaparan dari saya, sedikit pemaparan dari saya. Kita maraton, mungkin nanti ada tambahan dari Bu Deni atau dari Pak Wawan atau Pak Safi atau Bu Retno yang sudah menerima materi ini juga. Dan sebelum Pak, aku disunting Pak. Saya tidak syuting kan. Dan sebelum saya tutup dengan pantun gitu Bapak Ibu. Jangan lupa bilang videonya disiapkan Pak. Monggo Pak Guru, saya sambut dengan pantun Pak. Pak Emon siapkan cakepnya ya Pak ya. Beli batik ke Tirtomoyo, pulangnya membeli es degan. Bapak Ibu guru baik SMP Negeri 1 Jatiroto, jangan lelah untuk terus berbagi ilmu dan kebaikan.